Kondisi COVID-19 di tanah air yang semakin mengkhawatirkan membuat rumah sakit terancam kolaps. Tidak hanya tenaga kesehatan yang kewalahan karena jumlah pasien yang overload, stok alat kesehatan seperti oksigen juga sudah mulai terbatas. Nah, dalam kondisi ini para nakes mengaku terpaksa harus memilih pasien COVID-19 yang bisa ditangani lebih dulu, punya probabilitas keselamatan lebih tinggi dibanding yang lain. Untuk membahas lebih lanjut mengenai hal ini, kita sudah terhubung dengan Dr. M. Nasser, selaku Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia. Selamat siang, Assalamualaikum Dr. Nasser. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, tadi kita melihat videonya sempat viral di media sosial, nakes yang sudah kelelahan begitu. Apakah ini memang terjadi di hampir seluruh rumah sakit yang dokter ketahui mungkin? Ya, benar. Dalam catatan kami hampir semua rumah sakit di Indonesia, lebih khusus lagi di ibu kota provinsi itu penuh, relatif penuh. Kalau toh ada satu itu karena turnover, pasien yang pulang, pasien yang meninggal 0, 1, 2 bisa segera terisi. Karena begini, ada dua hal yang perlu diketahui. Yang pertama, konsekuensi logis dari meningkatnya angka positivitas kan sekarang tinggi sekali. Karena begitu banyak yang positif, tentu banyak juga yang antara 5-15% dari 100% yang positif itu 5-15% dia berada pada fase sedang dan bahkan 3%, 2%, 1% masuk ke berat. Terutama itu disebabkan karena strain daripada virus, juga karena imunitas masyarakat itu sendiri. Ada strain virus yang mutasi hari-hari ini itu memang sangat virulensinya sangat tinggi, kejam, ganas virus itu, sehingga lebih banyak menyebabkan perburukan keadaan klinis. Itu pertama. Yang kedua, ini perlu diketahui bahwa pasien yang datang ke rumah sakit itu walaupun dia sudah membawa bukti bahwa dia positif, apalagi dia ada klinis, ada batuk, demam, ada sesak napas, itu tidak segera harus masuk kelas ruang perawatan. Dia harus tetap dulu diterima, ada prosedur-prosedur di unit gawat darurat. Dia menunggu di unit gawat darurat itu, pemeriksaan laboratorium dilengkapi, mungkin juga di situ dilakukan pemeriksaan foto CT toraks atau juga mungkin foto toraks biasa. Banyak pemeriksaan yang dilakukan di sana, barulah kemudian dilihat mana yang berat sekali, itu yang kemudian mendapatkan prioritas. Mungkin ke ruang isolasi, ke ruang ICU dan sebagainya. Sehingga ada waktu, ada jeda menunggu di ruang UGD. Ini yang membuat masalah. Dan ini yang menyebabkan muncul pandangan, termasuk pandangan Bupati Banjarnegara yang saya anggap sangat keliru banget. Tidak didukung oleh informasi yang cukup. Mengatakan bahwa rumah sakit itu memilih-milih mencari-cari pasien COVID. Itu tidak benar. Sama sekali menurut saya tidak benar. Baik, dokter, saya ingin mengelaborasi tadi apa yang dokter katakan mengenai bagaimana seorang nakes harus kemudian memilih pasien yang benar-benar sudah kritis. Apakah memang ini menjadi satu protokol yang dilakukan oleh para nakes di seluruh rumah sakit dalam hal ini? Tidak, sebetulnya tidak ada protokol seperti itu. Semuanya harus diperlakukan sama. Itu dalam dalam Undang-Undang Kesehatan itu pelayanan pasien itu non diskriminatif. Tapi dalam keadaan terbatas hanya ada satu tempat tidur, ada 30 yang punya. Tentu dilihat yang mana yang toraks fotonya, yang infiltrat begitu banyak di paru-paru kiri kanan, yang mana yang D-dimernya sangat tinggi, resiko terjadinya serangan jantung, terjadinya stroke lebih besar, ini perlu segera ditolong. Itu tentu yang didahulukan, umurnya tua dan sebagainya. Bukan diskriminasi, tetapi melihat tingkat keberatan, tingkat severitas daripada kasus seperti ini. Jadi itu bukan diskriminasi, Pak. Itu sebetulnya skala prioritas. Oke. Nanti saya ingin juga mendalami bahwa ada juga yang kemudian sempat viral juga, Dok, yang bagaimana harus memilih dari antara 3, mana yang kemungkinan sembuhnya paling tinggi, itu yang kemudian diutamakan. Nanti dijawab selepas jeda. Dr. Nasser, kita akan kembali sesaat lagi. Kita akan berbincang lagi dengan Prof. Nasser selaku Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia. Prof, tadi sudah mendengar informasinya banyak sekali nakes yang kemudian terpapar COVID-19. Apa yang menjadi catatan Prof. Nasser agar kemudian hal ini tidak kembali meninggi lagi kasusnya nakes yang terpapar?
Ya, jadi memang benar Pak, kelompok komunitas nakes itu adalah merupakan kelompok yang paling gampang terpapar, paling rentan terhadap infeksi ini. Kenapa? Karena mereka setiap saat berhadapan dengan pasien COVID sehingga kemungkinan terpapar sangat besar. Nah, menambah ruangan, misalnya dengan kebutuhan yang tadi sudah dibicarakan, orang bisa menambah ruangan, orang bisa menambah tenda, membuat tenda, menambah tempat tidur. Tapi yang agak susah untuk ditambah dalam waktu singkat itu adalah ketenagaan, Pak. Perawat tidak mudah tiba-tiba ibu-ibu rumah tangga diajak untuk menjadi perawat seperti itu. Tidak mudah, sangat tidak mudah. Demikian juga dokter. Apalagi misalnya dokter spesialis paru, spesialis anestesi yang akhir-akhir ini justru mereka yang banyak terpapar. Sehingga Pak, resiko-resiko pada nakes ini, tadi Bapak memperlihatkan bagaimana resiko kelelahan yang luar biasa. Karena mereka bekerja dengan waktu kerja yang lebih panjang dari biasanya. Istirahatnya juga kurang. Dan untuk diketahui Pak, perawatan pada pasien COVID itu berbeda, sangat berbeda dengan perawatan pasien yang lain. Betul. Di sana ada keadaan-keadaan full konsentrasi Pak, apalagi yang merawat di UGD itu luar biasa Pak. Tekanan-tekanan, baik tekanan yang bersifat tekanan karena penyakitnya, ya yang terjadi pemburukan setiap saat, maupun tekanan-tekanan fisik yang diberikan oleh keluarga pasien dan sebagainya, itu menambah beban, menambah beratnya petugas-petugas atau nakes itu di lapangan. Oleh karena itu Pak, saya mohon dengan hormat, jangan ada pemimpin daerah, jangan ada pimpinan daerah yang berpikir sangat simpel, sangat sangat stupid Pak. Yang mengatakan kalau ada apa-apa, oh ini rumah sakit, nakes ini mencari pasien yang mau di-COVID-kan. Itu saya kira sangat tidak bertanggung jawab. Apalagi kalau itu hanya didukung oleh 1-2 cerita. Fakta-fakta yang diceritakan oleh 1-2 orang. Saya mohon ini Pak Tito sebagai Mendagri, tertibkan ini kepala-kepala daerah yang sangat tidak menghargai nakes. Nakes ini sudah dengan pengorbanan Pak. Baik. Sudah hampir 1.100 orang nakes meninggal seluruh Indonesia. Jadi Pak, saya melihat kelelahan nakes, insentif nakes yang tidak selalu terbayarkan secara tepat, konsumsi gizi nakes juga yang tidak terlalu bagus, beban pekerjaan yang begitu tinggi, itu semua harus dihitung Pak. Baik. Sebagai kondisi-kondisi yang memang membuat nakes ini mudah terpapar, mudah capek, dan tentu saja menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Baik, Prof. Naser, Seperti itu, menurut Pak. Dr. Naser nih, dengan kondisi nakes yang seperti itu, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah agar setidaknya bisa kembali meningkatkan semangat dari para nakes, bisa kembali menjaga kondisi dari para nakes sejauh ini? Ada 3 hal Pak, ada 3 hal. Yang pertama, sekolah-sekolah perawat, sekolah-sekolah, fakultas-fakultas kedokteran, kalau bisa menurunkan mahasiswanya walaupun belum selesai, itu diturunkan Pak, karena ini emergensi. Pendekatannya adalah pendekatan emergensi, tidak bisa pendekatan administrasi biasa. Yang kedua Pak, tolonglah mereka jangan dihujat, mereka jangan disakiti hatinya Pak. Dia sudah cukup capek. Pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab, pejabat-pejabat yang mengandalkan arogansi kewenangannya sebagai bupati, sebagai gubernur, dengan mudah mengklaim, melakukan serangan-serangan terhadap tenaga kesehatan, itu agar berhenti Pak. Mereka tidak tahu bahwa tenaga kesehatan luar biasa capek. Yang ketiga, ya insentifnya tolong juga Pak dihitung. Baik. Janganlah terlalu juga menjadi utama, tetapi jangan juga disepelekan. Baik. Demikian Pak. Terima kasih Profesor Dr. Naser sudah bergabung bersama kami. Semoga apa yang disampaikan Prof. Naser bisa didengar pemerintah dan bisa menjadi pertimbangan ke depannya agar para nakes ini bisa terlindungi ke depannya. Terima kasih Prof. Naser sudah bergabung bersama kami. Selamat siang. Assalamualaikum.